Reni yang masih terdiam kaku mendapat tatapan dari Aji akhirnya tersadar dengan apa yang sedang diperhatikan oleh pria itu. Kenapa lu liatin gua kayak gitu? Tanya Reni dengan bergetar. Aji terkejut lalu terbatuk-batuk saat menyadari sesuatu. Kamu kenapa nggak pakai? Waduh, tanya Aji sedikit keceplosan. Basah Ji, nggak ikutan basah, kata Reni sambil melangkah ke sofa. Jadi kamu? Iya, betul, kata Reni yang sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan pria itu, di mana saat ini ia kemeja putih milik Aji. Apaan? Awas lu kalau mikir, lanjutnya sambil memanyunkan bibirnya, kemudian memilih duduk di sofa panjang yang berada di sudut kanan kamar. Dengan cepat, Aji mengalihkan pandangannya saat samar-samar terlihat gadis itu terkena lampu. Mau kemana? Tanya Reni mengernyit saat Aji beranjak dari duduknya. Matiin ini lampu, ujar Aji lalu mematikan lampu yang berada tepat di atas Reni. Iya ding, thanks ya Ji, kata Reni yang tersadar karena lampu itu bisa memperlihatkan. Sama-sama, kata Aji yang kembali duduk di depan laptop. Karena sedikit merasa lelah, Reni akhirnya membaringkan badannya di atas sofa. Ia menarik ke bawah kemeja yang ia gunakan. Perlahan-lahan akhirnya Reni memejamkan matanya. Aji menghela nafasnya sesaat lalu beranjak dari kursinya. Aji mengambil selimut di atas ranjang lalu mendekati sofa. Dasar, nggak sadar cara tidurnya berantakan gini, gumamnya sambil menatapnya. Kemudian Aji merentangkan selimut itu lalu menyelimutinya hingga ke kaki. Lama Aji menatap wajah Reni yang terlihat begitu damai, jantungnya berdetak kencang dan ia tersenyum saat mendapati gadis itu menggeliat. Kemudian Aji membalikkan badannya sesaat, entah kenapa tiba-tiba ia menghentikan langkahnya saat baru melangkah satu kaki. Beberapa detik masih berdiri dengan posisi membelakangi Reni, Aji menarik nafasnya dalam-dalam dan melawan sebuah rasa yang baru saja menghinggapinya. Perasaan itu akhirnya mengalahkan pertahanan dirinya. Tidak, batin Aji sesaat, namun tetap saja hatinya berkata lain. Maka Aji segera membalikkan badannya dan menatap wajah Reni dalam-dalam. Aji berjongkok lalu menatap lebih dekat wajah sendu gadis itu. Terasa badannya bergetar dan jantungnya berdetak makin kencang saat wajah gadis itu sangat dekat dengannya. Aji menatap indah berwarna merah muda milik Reni. Lalu dengan perlahan-lahan Aji menyentuh pipi gadis itu dengan tangan kanannya. Aku sayang sama kamu, bisik Aji dengan pelan. Setelah itu dengan hati-hati Aji mendekatkannya. Nafas Reni sangat terasa. Posisi Aji yang duduk bertumpu dengan lututnya makin mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu. Sangat dekat, hingga terasa hidung mancungnya menyentuh hidung gadis cantik itu yang masih tertidur dengan pulasnya menurut Aji. Dengan jantung yang berdebar-debar dan tubuh yang bergetar, Aji mulai makin mendekatinya. Sedikit lagi, saat berjarak 1 senti, Reni membuka kedua matanya.
Gumam Reni pelan. Mata mereka saling berpandangan dengan penuh perasaan. Lalu Reni kembali memejamkan matanya saat melihat senyuman di wajah Aji. Aji menarik nafasnya dalam-dalam sebelum melanjutkan kegiatannya yang sempat terhenti. Membuat Aji melupakan segalanya, menghancurkan pertahanannya, dan memilih untuk itu. Namun, ponselnya berdering membuyarkan semuanya. Aji maupun Reni terdiam dan hampir saja mereka, namun Aji akhirnya memilih untuk beranjak dari tempatnya lalu melangkah menjauh dari sofa. Saat merasakan Aji tak lagi di dekatnya, Reni membuka matanya kemudian menahan gejolak di dadanya sambil matanya melihat ke arah Aji yang baru saja mengangkat telepon. Waalaikumsalam ya ma, terdengar suara Aji saat berbicara di telepon. Oh iya nanti Aji kabari ya ma. Oke deh, waalaikumsalam. Setelah mengetahui Aji baru saja menutup teleponnya, Reni mengatur nafasnya sesaat menantikan sesuatu yang sempat tertunda tadi. Saat mereka bertemu, Reni memperlihatkan wajah penuh haru dan menginginkan sesuatu dari Aji. Namun apa yang dia dapat membuat hatinya terasa sakit, di mana Aji terlihat menggelengkan kepalanya pelan lalu mengeluarkan suara. Belum saatnya, mending kamu tidur aja, aku mau lanjutin kerjaan.